saya Dewi Sustiananingsih selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi model tutorial. Menurut Syed Paratmantara, model tutorial adalah program yang didesain untuk berperan sebagai tutor, di mana berisi model tutorial konsep, penjelasan, rumus, prinsip, tabel, definisi, istilah, dan latihan. Sedangkan menurut Cecep, Kustandi, dan Dedi, model tutorial adalah program yang dirancang sebagai tutor atau guru yang bertujuan agar siswa mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam proses pembelajarannya, menggunakan software berupa program komputer yang berisi materi dan soal latihan, di mana di sini siswa diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan konsep pembelajaran yang telah dibuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model tutorial adalah program pembelajaran yang dibuat untuk memudahkan siswa dalam memperoleh materi pelajaran dengan melibatkan software tertentu untuk menyajikan materi serta latihan soal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep model tutorial. Dalam metode tutorial ini, disajikan materi terlebih dahulu. Kemudian, siswa baru menjawab soal yang tersedia. Ketika siswa memberikan respon yang salah, maka komputer akan mengulang pembelajaran secara otomatis sesuai dengan kesalahan siswa. Model ini memfokuskan pada unit-unit kecil, artinya materinya terbagi menjadi subbab-subbab. Secara khusus terdiri dari diskusi mengenai suatu konsep atau prosedur suatu hal, dengan pertanyaan di bagian akhirnya. Model ini juga hampir sama dengan model drill and practice, hanya saja pada model drill and practice mengarah pada kecepatan siswa menyelesaikan soal tersebut, dan materinya pun berupa hafalan soal yang bertujuan agar siswa terbiasa merespon cepat. Selanjutnya adalah faktor instruksional yang relevan dalam model tutorial. Yang pertama yaitu introduction of tutorial, yaitu pengenalan tutorial. Kita harus menggunakan halaman judul yang pendek dan menentukan tujuan pembelajaran secara singkat, menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, dan jangan memasukkan pretest dalam model tutorial ini, kecuali jika diperlukan. Dan jika diperlukan, gunakanlah produk komputer secara terpisah untuk mengaplikasikan pretestnya. Kemudian yang kedua yaitu student control atau kontrol siswa terhadap pelajaran, di mana guru harus mampu mengendalikan siswa akan kemampuan dalam pembelajarannya. Guru juga harus memiliki kontrol terhadap siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Berikan motivasi intrinsik yang sesuai untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan memberikan kepuasan hasil belajar sehingga tujuan belajarnya akan tercapai secara maksimal. Kemudian selanjutnya yaitu presentation of information. Di sini presentasi harus singkat namun tidak boleh terlalu cepat dan harus memberikan bantuan agar dapat mempermudah siswa. Dalam presentation of information ini harus mengatur tata letaknya dan juga harus menarik agar menarik minat siswa. Bisa juga menggunakan metode grafik untuk informasi yang penting, menggunakan ketentuan dalam alinea, penekanan tombol, dan petunjuk arah serta perintahnya juga harus dimuat dalam presentation of information. Kemudian yang terakhir, yang kelima, question and response, pertanyaan dan tanggapan. Ajukan pertanyaan yang sering diajukan oleh siswa. Tanyakan pertanyaan juga tentang informasi penting dan biarkan siswa juga lebih mencoba untuk menjawab pertanyaan. Jangan meminta siswa untuk mendapatkan jawaban yang benar, tetapi berikan siswa kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan juga harus sesuai pada konteks yang dibahas, agar siswa mampu memahaminya dan mampu mengajukan pertanyaan yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdila Aprilia Putri, NIM 10. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Yang keenam adalah judgment of response atau penilaian tanggapan. Menilai tanggapan. Menilai dengan secara cerdas seperti yang dilakukan seorang guru. Memungkinkan urutan kata sinonim, ejaan, dan kata tambahan. Kunci untuk tanggapan yang benar dan tanggapan yang salah
diharapkan diberikan waktu yang diinginkan siswa untuk memberikan tanggapan. Biarkan siswa tersebut meminta bantuan dan melarikan diri. Yang ketujuh ada feedback about response atau umpan balik tanggapan. Di sini, jika isi tanggapan sudah benar, berikan penegasan yang singkat. Jika format tanggapan salah, katakan saja dan izinkan tanggapan yang lain. Jika isi tanggapan tidak benar, berikan umpan balik yang korektif. Di sini yang ke-8 adalah remediation atau remedi. Memberikan remediasi untuk kinerja buruk yang berulang. Ini mungkin merupakan rekomendasi untuk mempelajari kembali atau menemui instruktur. Nah, yang ke-9 adalah ada sequencing lesson segment atau mengurutkan segmen pelajaran. Urutan keseluruhan harus hierarkis atau berdasarkan kesulitan. Hindari tutorial linear sederhana. Menyediakan percabangan berdasarkan kinerja. Siswa harus mengontrol perkembangannya. Jangan pernah menggunakan jeda waktu. Menyediakan kemampuan memulai kembali. Memberikan kontrol kepada siswa yang dewasa. Selalu izinkan penutupan sementara berdasarkan pilihan siswa. Akhir permanen harus didasarkan pada kinerja siswa. Yang ke-10 ada closing of the tutorial atau penutupan tutorial. Di sini buat dan penjelasan dengan pesan terakhir yang singkat. Kembalikan siswa kemanapun dia memulai sebelum tutorial. Kita ke slide selanjutnya, yaitu tujuan dari pembelajaran tutorial. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan siswa belajar secara mandiri. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan siswa sesuai materi yang ada pada software pembelajaran. Yang ketiga, dapat melakukan usaha-usaha pengayaan materi yang relevan. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah dan mengatasi kesulitan sehingga mampu membimbing diri sendiri. Ke slide selanjutnya ada fungsi model tutorial, di mana yang pertama, melakukan pembelajaran mandiri pada siswa. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang dapat berkomunikasi dengan siswa. Yang ketiga, membantu siswa yang mengalami kesulitan dan masalah dalam pembelajaran berbasis komputer sehingga siswa dapat membimbing diri sendiri. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan, pelaporan, penelitian, dan teknis administrasi lainnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Nurlaini Novita, NIM 035. Di sini saya akan memaparkan tentang langkah-langkah pembelajaran berbasis komputer model tutorial. Menurut Kemenkes, dalam Nining Marianingsih dan Mistina Hidayati, tahun 2018, ada 6 langkah pembelajaran berbasis komputer model tutorial. Langkah yang pertama adalah penyajian informasi atau presentation of information, merupakan penyajian materi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Jadi di sini siswa diberi materi terlebih dahulu, disuruh untuk mempelajari dan memahami materi tersebut. Siswa juga memahaminya secara individu tanpa ada bantuan dari siapapun. Langkah yang kedua, pertanyaan dan respon atau question of response, berupa soal-soal latihan yang harus dikerjakan oleh siswa. Jadi setelah siswa diberi materi, siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi tersebut. Hal ini sebagai bentuk evaluasi proses dan penguatan untuk siswa. Jadi kita bisa mengetahui seberapa paham siswa terhadap materi tersebut. Yang ketiga, ada penilaian respon atau judging of response. Komputer akan memberi respon terhadap kinerja dan jawaban siswa. Jadi apabila jawaban salah, komputer akan langsung memberi respon bahwa jawaban Anda salah, dan begitu juga sebaliknya. Tapi komputer juga menyelingi agar tetap ada motivasi untuk siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan dengan semangat. Lalu langkah yang keempat ada pemberian balikan atau providing feedback about response. Setelah selesai, program akan memberikan balikan apakah telah sukses atau berhasil siswa menjawab pertanyaan, ataukah siswa harus mengulang pertanyaan itu dari awal lagi. Lalu yang kelima,
Ada pengulangan atau remediation. Siswa yang belum menguasai materi dan belum mencapai kompetensi, maka akan diadakan remedi atau pengulangan sampai siswa tersebut dapat menguasai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi apabila siswa telah menjawab dengan benar, maka siswa akan diarahkan menuju ke langkah selanjutnya. Namun apabila jawabannya salah atau belum mencapai target yang diinginkan, maka siswa tersebut akan diarahkan untuk mengulangi jawaban pertanyaan itu dari awal lagi. Dan yang keenam, segmen, yakni penyediaan ruang bagi siswa untuk mengatur sub-sub bagian yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kelebihan dan kekurangan model tutorial. Dalam berinteraksi dengan siswa, model tutorial komputer ini tidak bisa se-fleksibel guru berhadapan dengan siswanya secara langsung. Karena pada dasarnya komputer ini juga memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia. Namun model tutorial komputer ini menawarkan keuntungan yang melebihi kemampuan dari seorang guru dalam upayanya berinteraksi dengan banyak siswa sekaligus dalam waktu yang sama secara individual. Nah, berikut saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan model tutorial ini. Kekurangan: sulit dilaksanakannya pembelajaran klasikal atau pembelajaran secara bersama, karena guru harus melayani siswa yang begitu banyak, sedangkan guru juga memiliki keterbatasan dalam menangani siswanya. Lalu yang kedua, jika tetap dilaksanakan secara klasikal, maka diperlukan teknik mengajar dalam tim teaching dengan pembagian tugas di antara anggota lain. Jadi guru tidak bisa langsung mengajar semua murid, namun murid dibentuk dalam per tim-tim. Jadi lebih diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi. Apabila siswa yang banyak bertanya, guru harus tetap sabar dan guru harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa tersebut. Untuk kelebihan, yang pertama, menghemat waktu guru yang sangat berharga. Mengapa? Karena pembelajaran bisa dilakukan secara mandiri. Tanpa hadirnya guru juga pembelajaran masih bisa terlaksana dengan lancar, sehingga lebih efisiensi waktu. Yang kedua, siswa menjadi partisipan yang lebih aktif, karena interaksi hanya dilakukan oleh komputer dan peserta didik saja. Jadi, siswa lebih leluasa, siswa lebih termotivasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketiga, diri secara individual sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalannya. Inilah salah satu kelebihan model tutorial komputer ini. Apabila terdapat peserta didik yang tertinggal materi, maka peserta didik dapat mengulang kembali materi tersebut tanpa tertinggal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Oktaviana Nimpat. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan model tutorial. Yang pertama yaitu desain atau perancangan. Hal pertama yang harus kita lakukan pada tahap ini yaitu menganalisis kurikulum. Kemudian membuat garis besar isi media. Jadi kita harus membuat garis-garis besarnya terlebih dahulu, apa yang akan kita masukkan dalam media kita, kemudian menyusun jabaran materi. Nah, baru pada tahap ini kita mulai menyusun atau dijabarkan materi apa saja yang akan kita masukkan ke dalam media kita, kemudian mencari sumber materi dari berbagai sumber. Jadi kita tidak hanya berpaku pada satu sumber, misal hanya berpaku pada buku guru atau buku siswa. Kita juga bisa berkreasi dengan menggunakan sumber lain seperti buku paket atau jurnal dan sebagainya, guna untuk memperluas juga pengetahuan siswa tentang materi tersebut. Kemudian menyusun desain materi. Nah, setelah materinya ada, kita desain tuh materinya agar siswa itu tidak bosan. Kemudian menyusun flowchart dan membuat storyboard. Kemudian langkah yang kedua yaitu development atau pengembangan. Pada tahapan ini adalah mengembangkan storyboard yang telah kita buat di langkah
desain tersebut. Berikut contoh storyboard. Nah, ini merupakan storyboard dari mahasiswa UNY. Tampilannya seperti ini. Pada gambar pertama ini disebut dengan halaman intro, di mana itu tampilan awalnya seperti itu. Yang kedua itu adalah halaman menu utama, di mana di dalamnya terdapat icon-icon tertentu seperti petunjuk, materi, kemudian profil, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini adalah halaman pengaturan background musik. Jadi kan siswa itu berbeda-beda ya kemampuannya. Ada yang bisa menangkap materi dengan cara mendengarkan musik, ada yang tidak. Nah, di sini fungsinya untuk mengeraskan atau memelankan volume musik tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, setelah itu ada icon atau halaman petunjuk, di mana itu isinya tentang petunjuk atau arahan bagaimana cara menggunakan media tersebut. Kemudian ada halaman pendahuluan. Nah, di sini di pendahuluan ini isinya tentang itu SK, KD, indikator pencapaian. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu materi. Di mana di dalam halaman materi ini terdapat 5 submateri. Yang pertama sejarah tari, kemudian pengertian tari, dan unsur-unsur tari, tokoh tari Indonesia, dan keragaman tari Nusantara. Nah, pada halaman ini ketika siswa ingin mengetahui sejarah tari, maka siswa harus mengklik icon sejarah tari tersebut. Nanti di dalamnya itu muncul sejarah tari di Indonesia itu seperti apa atau sebagainya. Kemudian sama halnya seperti pada tokoh tari Indonesia, misal diklik tombol itu, maka di dalamnya itu akan terdapat tokoh-tokoh tari Indonesia itu siapa saja, seperti itu. Kemudian icon yang kedua galeri, di mana galeri ini ada 3 macam. Icon yang pertama galeri gambar, yang kedua itu galeri video, dan yang ketiga itu galeri kostum. Nah, di icon galeri gambar ini terdapat gambar-gambar tentang jenis-jenis tari beserta namanya ya. Yang kedua yaitu video. Nah, di dalam icon video ini akan ditampilkan beberapa atau kumpulan dari tarian di Indonesia. Dan yang ketiga itu kostum yang dipakai penari di suatu tarian tertentu. Kemudian halaman selanjutnya yaitu evaluasi. Halaman evaluasi ini memuat tentang evaluasi materi yang telah dipelajari berupa soal-soal pilihan ganda dan menjodohkan. Kemudian daftar pustaka. Nah, pada halaman ini tertera sumber yang dipakai oleh pengembang dalam pembuatan materi tersebut. Dan yang terakhir ini adalah halaman profil, di mana berisi tentang profil diri pengembang. Seperti itu. Cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri terakhir. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan model tutorial.
Dalam berinteraksi dengan siswa, model tutorial komputer ini tidak bisa se-fleksibel guru berhadapan dengan siswanya secara langsung. Karena pada dasarnya komputer ini juga memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia. Namun model tutorial komputer ini menawarkan keuntungan yang melebihi kemampuan dari seorang guru dalam upayanya berinteraksi dengan banyak siswa sekaligus dalam waktu yang sama secara individual. Nah, berikut saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan model tutorial ini. Kekurangan: sulit dilaksanakannya pembelajaran klasikal atau pembelajaran secara bersama, karena guru harus melayani siswa yang begitu banyak, sedangkan guru juga memiliki keterbatasan dalam menangani siswanya. Lalu yang kedua, jika tetap dilaksanakan secara klasikal, maka diperlukan teknik mengajar dalam tim teaching dengan pembagian tugas di antara anggota lain. Jadi guru tidak bisa langsung mengajar semua murid, namun murid dibentuk dalam per tim-tim. Jadi lebih diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi. Apabila siswa yang banyak bertanya, guru harus tetap sabar dan guru harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa tersebut. Untuk kelebihan, yang pertama, menghemat waktu guru yang sangat berharga. Mengapa? Karena pembelajaran bisa dilakukan secara mandiri. Tanpa hadirnya guru juga pembelajaran masih bisa terlaksana dengan lancar, sehingga lebih efisiensi waktu. Yang kedua, siswa menjadi partisipan yang lebih aktif, karena interaksi hanya dilakukan oleh komputer dan peserta didik saja. Jadi, siswa lebih leluasa, siswa lebih termotivasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketiga, diri secara individual sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalannya. Inilah salah satu kelebihan model tutorial komputer ini. Apabila terdapat peserta didik yang tertinggal materi, maka peserta didik dapat mengulang kembali materi tersebut tanpa tertinggal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.